Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan perundingan kenaikan plafon utang Amerika yang masih mengalami kebuntuan dan membawa potensi Amerika gagal membayar utang dalam waktu sekitar 10 hari lagi. Negosiasi sempat terhenti Jumat malam saat Ketua DPR Kevin McCarthy mengatakan sudah saatnya menghentikan sementara perundingan. Namun perundingan kemudian berlanjut setelah kedua pihak bertemu selama lebih dari 1 jam Jumat malam. Presiden Joe Biden yang memantau situasi dari sela-sela KTT G7 di Jepang mengatakan ia yakin Amerika akan terhindar dari kegagalan membayar utang. Menurut Ketua DPR McCarthy, perundingan antara Gedung Putih dan pimpinan Kongres dari Partai Republik tidak dapat dilanjutkan hingga Presiden Biden kembali dari KTT G7 Minggu malam waktu setempat. Kesepakatan untuk menaikkan batas pinjaman negara sebesar 31 triliun dolar ini harus segera dicapai agar legislasi bisa disetujui DPR dan Senat Amerika sebelum 1 Juni. Pada saat itu, Amerika bisa kehabisan uang untuk membayar berbagai pos anggaran, termasuk untuk jaminan sosial, layanan kesehatan, dan tunjangan veteran. Partai oposisi Republik ingin memangkas anggaran di masa depan sebagai persyaratan menaikkan plafon utang. Tapi Gedung Putih menuduh kubu Republik menyandra perekonomian Amerika. Saudara, kepemilikan tanah di Amerika Serikat relatif bebas tanpa melihat latar belakang kewarganegaraan pembeli. Tapi untuk lahan pertanian, banyak yang kini khawatir bila lahan strategis ini sampai dikuasai asing, apalagi Tiongkok. Sejumlah wakil rakyat pun menggulirkan rencana pembatasan kepemilikan tanah oleh asing. Salah satu produsen jagung dan kedelai terbesar di AS adalah negara bagian Illinois dan keluarga Wendell Shulman mengolah lahan ini selama beberapa generasi. Ia pun akan khawatir jika investor Tiongkok mencoba membeli lahan di sekitarnya. It's uncomfortable having your major competitor, an outfit that's shaking their sabers at you all the time to be owning land here. That makes you a little nervous. Sementara di Jacksonville, Illinois, perusahaan yang menangani jual beli lahan menyebut mayoritas transaksi dilakukan dalam skala lokal. In 15 years, I've never even had communication with an investment group that I've known to be Chinese. Sejumlah senator AS menyebut kepemilikan lahan pertanian AS oleh entitas Tiongkok merupakan sebuah ancaman. Salah satunya Joni Ernst, senator dari Partai Republik. If you add up all of the acres of Chinese-owned farmland, it is nearly the size of my home state of Iowa. Selama 2019 hingga 2020, perusahaan dengan pemegang saham yang terhubung dengan Tiongkok meningkatkan kepemilikan tanah di AS sebanyak 30% menurut Departemen Pertanian AS. Instansi yang sama memperkirakan investor yang terhubung dengan Tiongkok memiliki kurang dari 160.000 hektar lahan dan hanya sebagian kecil yang merupakan lahan pertanian. So China owns almost no farmland in the United States. Meski demikian, petani mengaku was-was jika tak ada aturan terkait kepemilikan lahan pertanian oleh entitas asing. In rural America, I think there'll be a lot of support for this. Yeah, I just assume not have China coming in and throwing money around and who knows what, doing whatever else. Saat ini sedikitnya 14 negara bagian punya aturan yang melarang atau memperketat entitas asing untuk memiliki lahan pertanian di AS. Diperkirakan makin banyak negara bagian yang akan meloloskan aturan serupa pada tahun 2023. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke keterbatasan jumlah pilot yang telah mengancam industri penerbangan selama pandemi dan berlanjut hingga saat ini. Banyak maskapai masih sulit mencari pengganti para pilot yang pensiun, meski beragam program rekrutmen dan pelatihan telah diluncurkan, termasuk upaya merekrut pilot dari beragam latar belakang. Ashley tadinya belum pernah menerbangkan pesawat, tapi tak puas dengan pekerjaannya sesuai pendidikan di bidang kriminologi, ia akhirnya berlatih menjadi pilot di Akademi Penerbangan United Aviate di negara bagian Arizona. With United and their push to bring in more women and people of color and diversify the flight deck, it was really a perfect opportunity and the perfect time, I think, for me to make that career change. Keterbatasan pilot yang telah lama terjadi juga diperparah terhempasnya industri penerbangan pada awal pandemi saat banyak pilot dianjurkan untuk pensiun dini. They don't have as many pilots as they need, and they will continue to have to hire thousands of pilots in 2023 as well and into 2024. So while I think we are through the worst of the pilot shortage crunch,
we are nowhere near the end of it. United Aviate Academy didirikan United Airlines, salah satu maskapai terbesar di Amerika Serikat. Tapi lulusan akademi penerbangan ini pertama disalurkan ke maskapai regional yang paling membutuhkan. As soon as those pilots are getting hired by the regional airlines, they're spending minimal time there before going off to the legacy carriers. And so what we're doing is trying to train our students, get them to 1,500 hours in the safest, most efficient way so they can fill those slots at the regional airlines. Maskapai penerbangan regional ini biasanya melayani rute-rute lebih dekat, bermitra dengan maskapai besar. Contohnya adalah American Eagle, United Express, dan Delta Connection. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok komunitas Muslim di Masjid Istiqlal di Houston, Texas yang mengadakan program sosial bernama Istiqlal Care untuk menumbuhkan empati kaum muda Muslim. Program ini dimulai sejak 2018 untuk membantu fakir miskin, warga lansia, serta pengungsi yang datang ke Houston. Dan tahun ini semakin berkembang dengan semakin banyak bantuan yang disalurkan. Well, I like to give back, and Istiqlal Care, the program gives me an opportunity to give back. So with that being said, I mean, we put a smile on people's faces. We help senior, refugee, and any people in need, and the reward that comes with it, a lot of barakah. Abdel Abu Razek adalah salah satu relawan di program Istiqlal Care yang dikelola Masjid Istiqlal di Houston, Texas. Program yang dimulai tahun 2018 dan sebelumnya bernama Food Drive ini membagikan bahan makanan kepada fakir miskin, warga lansia, dan para pengungsi. Jadi kita ingin memanfaatkan kehadiran masjid ini semaksimal mungkin. Kita ingin menanamkan perasaan empati kepada anak-anak muda kita, karena yang kita harap, yang sekarang sedang volunteer ini, karena anak-anak muda, bahwa ini loh ada saudara-saudara kita yang tidak punya. Jadi kewajiban bagi kita adalah untuk menyantuni mereka. Sumbangan akan didistribusikan ke 3 lokasi. Masjid Hamzah untuk warga yang membutuhkan dan lansia, dan 2 lokasi lain untuk keluarga-keluarga pengungsi Afghanistan, termasuk yang baru tiba di Houston. Karena kan di Amerika ini banyak pendatang refugee dari negara-negara lain seperti Syria, Afghanistan, Rohingya, Burma, yang baru datang ke Amerika. Mereka nggak punya apa-apa, jadi kita bantulah, maksudnya memenuhi kebutuhan pokok dasar mereka pada awal mereka datang ke sini. Jumlah sumbangan yang didistribusikan terus meningkat. Kali ini mereka menyiapkan 210 kotak sehingga distribusi harus dilakukan 2 kali dengan mobil angkut yang lebih besar. Kedepannya, Istiqlal Care juga akan menjangkau warga non-muslim yang memang membutuhkan bantuan. Dari Houston, Texas, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA.